Oke guys ya, ini kemarin kita sempat terjeda tidak menyelesaikan untuk contoh soalnya ya. Tapi contoh soalnya adalah mengenai ini kaitan dengan perhitungan luas area bebas ini ya, yang ini dan ini. Ini sama ya, kanan dan kiri sama ya. Rumusnya adalah kalau kita perhatikan ya cara mengerjakan seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah sebuah segitiga ya. Sebuah segitiga. Ini panjangnya 5L. 5L ya. Ini panjangnya LS. Ya, ini panjangnya setengah W river. Oke, saya coba perjelas ya. Jadi ada cara mengerjakannya itu dibuat seperti ini. Yang mau kita carikan ini nih. Ya, yang saya arsir. Nah, berapa luasnya? Yang diketahui adalah ini. Ini adalah 5L. Ya kan? Ini adalah ini L, ini setengah W river ya. W river ya. Oke ya. Jelas? Halo? Dari sini jelas nggak? Siap, Pak. Oke ya. Oke, yang ditanyakan yang diarsir nih. Sehingga kita harus mencari berapa lebar ini dan berapa lebar ini kan gitu kan. Supaya bisa ketemu bahwa luas segitiga, misalkan ini adalah X, ini adalah Y gitu ya. Luasnya adalah setengah X kali Y kan gitu kan? Ya nggak? Tinggal kita mencari berapa X-nya, nilai X-nya, dan berapa nilai Y-nya. Sebelum mendapatkan itu kita coba cermati dulu gambar ini. Ini adalah gambar segitiga ya. Kita cek ada dua segitiga nih. Ya. Segitiga ini, segitiga besar. Perhatikan segitiga besar ini. Saya misalnya membuat sebuah kode ya. Misalkan ini adalah A, ini B, ini B, ya. B, ini C. Ya. Jadi ada segitiga besar A, B, C dan ada segitiga kecil. Ini. Saya kasih D di sini. Tolong dicatat ya. Dan saya kasih E di sini. Nah. Ya, ada dua segitiga ya. Dua segitiga ini sebangun, ya. Jadi dua segitiga ini sebangun. Kalau sebangun maka kita bisa mendapatkan persamaan ya. Persamaan antara dua segitiga yang sebangun. Ya. Jadi persamaannya adalah yang akan kita cari kan X dulu nih, X. X dulu ya. X dulu ya. Oke, saya kasih titik kode yang lain ya. Ini DE, ini F. Yang di sini ya, ini F. Di sini G. Ya. Ya, segitiga yang kecil lagi, ya. Oke. Kita lihat segitiga ABC, ABC, segitiga yang besar. Ya. Dan segitiga kecil A, D, E, ya.
Persamaannya adalah sisi-sisinya itu apa ya? Sebangun ya, karena ini sebangun, sisi-sisinya itu identik. Jadi BC ya, BC ini ya. Ini ya. Ya kan? Ini dibanding dengan ini ya. BC dibanding dengan BA segitiga yang besar itu sama dengan DE segitiga yang kecil dibanding dengan DA ya. DE dibanding dengan DA. Ya. Jadi ini dibanding dengan ini itu sama dengan ini dibanding dengan ini. Paham sampai sini? Karena ini segitiganya sebangun ya. Oke. BC kita ketahui ya. BA kita ketahui, DE yang akan kita cari ya. Kemudian DA diketahui. Sehingga kita akan mendapatkan nilai DE. DE. Paham? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Kita akan mencari DE. Ya? DE. Sedangkan DE adalah kita lihat DE ini, DE yang tengah-tengah ini. DE adalah DF sama dengan DF ditambah dengan X kan? Ya enggak? Halo? Ya, Pak. Ya, DF dengan X, DE. Ya. DE-nya sudah diketahui dari ini. Ya. DF-nya sudah diketahui? DF-nya itu kan setengah dari W kanal. Ya. Setengah dari W kanal. Nih. Ya. Kan setengahnya dari W kanal ini ya. Setengahnya ini kan. Ya enggak? Setengahnya dari W kanal. W kanal sudah kita ketahui. Sehingga dapatlah nilai X. Nah, ini X kita ketahui. Paham? Sampai sini paham? Ya. DF itu adalah setengah dari W kanal. Ya. Lebar dari sungai yang lebih kecil, ya, yang lebih kecil di persimpangannya itu. Ketahui kan? Jadi X sama dengan DE dikurangi dengan DF. Ketemu kan X-nya? Ya, oke. Sekarang kita harus mencari nilai Y. Nilai Y. Nilai Y. Bisa mencari nilai Y? Nilai Y? Untuk nilai Y, ya, kita lihat segitiga yang kecil nih. Segitiga kecil nih. Saya pindahkan ke sini. Ya. Ini A, ini D, ya. Ini D, ini F, ini E, ini F ya, sorry. Ini G. Kalian lihat, ada dua segitiga juga kan? Yang identik juga. Segitiga ADE ya, segitiga ADE dan segitiga GFE. Nah, lakukan hal yang sama dengan perbandingan seperti tadi ya, untuk mendapatkan FG atau Y. Ini X, ini Y. Ya, ini X, ini Y. Kita gunakan yang sama perbandingannya. Apa perbandingannya? Nah, perbandingan saya taruh di sini. Ya. AD ya.
AD per apa? DE sama dengan Y atau G FG dibagi dengan GE ya, GE. Udah ini. Gunakan rumus ini. Ketemulah nilai Y-nya. Ya. AD sudah ketemu, ada nilainya, angkanya adalah L, ya. DE ketemu ya. DE dari sini DE. Oke. Y nilai yang kita cari dan GE FE ya, sorry. FE itu adalah X ya. X sudah ketemu. Maka ketemulah nilai Y. X ketemu masukin ke sini. Y ketemu masukin ke sini. Ketemulah luasnya. Paham? Halo? Halo? Saya ulangi. Yang saya inginkan adalah prinsip-prinsip daripada rumus ini dipahami. Sehingga nanti ketika di dalam studi kasus angka-angkanya itu dibolak-balik ya, itu nggak masalah. Ya penting prinsipnya ketahui. Ya, prinsipnya dipahami. Walaupun nanti kasusnya itu angkanya itu berbolak-balik ya, kalau prinsipnya sudah dipahami, maka akan bisa mengerjakan. Silakan dicatat terlebih dahulu ya. Kalau tidak memperhatikan apa yang tadi saya jelaskan, pasti akan bingung. Ya, lihat catatan ini pasti akan bingung. Kok ada tanda panah saling silang gitu ya. Kemudian dicoret-coret, ada yang tebal, ada yang tipis ya. Itulah fungsinya untuk memperhatikan ya. Untuk sementara jangan disambi dulu lah, jangan disambi main games, jangan disambi chatting ya. Atau jangan sampai disambi mandi gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Sekali lagi, dicatat betul-betul, kemudian diuji cobakan terhadap kasus yang saya berikan di video pembelajaran yang kemarin, yang pertemuan yang lalu ya. Dimasukkan angka-angkanya, maka dapat berapa? Meter persegi ya, meter perseginya dapat berapa. Kalau yang diminta dua area kanan dan kiri, maka hasil luas ini dikalikan dengan 2. Ya, dikalikan dengan 2. Tapi kalau yang diminta satu sisi saja cukup satu sisi. Oke ya, silakan nanti dicermati. Yang penting dicatat betul, dipahami prinsip-prinsipnya. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke menghitung kebutuhan ruang pelayaran ya. Ini kemarin kita sudah bahwa prinsipnya adalah jarak minimal antara bagian kapal yang paling tinggi dengan bagian jembatan yang paling rendah itu adalah 20 cm. Ya. Intinya seperti itu. Pada saat HWL. High water level. Atau HWS sama aja, high water surface ya. Jadi pada saat muka air tertinggi, kapal masih bisa lewat karena dia memiliki clearance atau jarak antara bagian kapal yang tertinggi dengan bagian jembatan yang paling rendah adalah 20 cm. Kenapa 20 cm? Karena mempertimbangkan dua faktor. Faktor pertama ada pengukuran kapal yang mungkin tidak akurat. Yang kedua adalah
pengukuran tinggi muka air juga yang kemungkinan juga ada selisih gitu ya. Hingga 20 cm. Nah, ini adalah konsep untuk perhitungan jarak tinggi area pelayaran ya di bawah jembatan. Jadi rumusnya ini adalah ini HB sama dengan H ditambah dengan S ya. Ini terjadi atau kondisi ini dihitung pada saat MHW. Nah, M itu min ya, min high water level. Pada muka air tinggi rata-rata ya ada min ya di sini nih. Min itu artinya apa? Rata-rata ya, rata-rata. Rata-rata muka air tinggi. Ya. Jadi H ini adalah jarak dari permukaan air ke bagian struktur kapal yang paling tinggi ya. Oke. Ini diperhitungkan pada saat kapal kosong, kondisi kapal kosong atau tidak bermuatan, unloaded, loaded, ya tidak bermuatan, unloaded ya. Kenapa diperhitungkan terhadap kapal yang tidak bermuatan? Karena kalau kapal yang tidak bermuatan dia pasti akan lebih timbul ya, lebih timbul. Kalau kapal bermuatan dia akan makin tenggelam. Nah, superstruktur kapal itu kan pada kondisi yang paling tinggi adalah pada kondisi yang timbul ya. Ya, itu kondisi H. S sedangkan S adalah 0,2 meter atau 20 cm. Ya, jadi seperti itu ininya. Perhitungannya ya, rumusnya untuk tinggi ruang pelayaran di bawah jembatan. Ya. Kemudian ini ada kasus yang spesifik ya, bahwa ada jembatan yang memiliki lengkungan di bawah. Seperti ini. Ya. Jadi jembatannya melengkung di bawahnya. Kalau tadi jembatan yang flat ya, ini jembatannya melengkung. Nah, kalau jembatan melengkung, maka yang dihitung terhadap HB-nya itu yang mana? Ya. Yang dihitung tinggi ruang minimumnya itu yang di sebelah mana? Ternyata guys, itu bukan yang di tengah nih, ya. Jadi bukan yang di tengah. Bukan yang di sini kan. Tetapi pada jarak kalau ini center line, ini tengah-tengah alur pelayarannya, itu berjarak B di sini. Ke kanan kiri, ke kiri B, ke kanan B. Jadi adalah 2B kalau digunakan. Jadi dihitung ke kanan dulu sebesar B. B itu adalah beam ya. Beam itu adalah lebar kapal. Jadi lebar kapal terbesar ya, berapa? Diukur selebar kapal dulu, baru disinilah dia dihitung HB-nya. Ya, di sini. Jadi bukan di tengah. Nah, itu persyaratan untuk menghitung tinggi ruang pelayaran yang ada di bawah jembatan, khusus untuk jembatan yang bentuknya melengkung di bagian bawah. Jadi tidak diukur di tengah-tengah, tetapi diukur pada jarak sejauh B atau sejauh lebar kapal yang terbesar yang berlayar di alur pelayaran tersebut. Kemudian saya lanjutkan ya. Ini prinsip-prinsip ada 8 ya di dalam pembangunan jembatan tipe tetap ya. Yang pertama dianjurkan untuk memasang skala yang terbalik untuk supaya nahkoda kapal itu mengetahui
saat ini sebelum dia memasuki bawah jembatannya saat ini itu terjadi sekarang yang real itu adalah tingginya itu berapa, supaya dia bisa memprediksikan apakah saya bisa lewat atau tidak kapal saya gitu kan. Nah, nanti saya tunjukkan skalanya seperti apa. Kemudian apabila di sebuah alur pelayaran akan direncanakan untuk memasang jembatan dengan jumlah lebih dari satu, ya, maka harus ada standarisasi dimensi dengan tinggi lintasan di bawah jembatan yang sama tingginya antara jembatan yang satu dengan jembatan yang lain. Sebagai contoh, di Sungai Musi ya, itu rencananya akan ada 7 jembatan yang melintang, ya, 7 jembatan yang melintang di alur pelayaran Sungai Musi. Saat ini baru terbangun 6 ya, kurang satu. Satunya nanti akan dibangun di dekat dengan Pulau Kemaro. Ya, saat ini ada 6 ya. Musi 1 itu Ampera, Musi 2, kalian tahu ya, Musi 3 itu sebelahnya Musi 2 ya. Musi 4 itu yang di Pelaju ya. Musi 5 itu yang di Pulau Kerto. Itu jembatan terpanjang di Sungai Musi yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan tol ya. Tol dari Palembang ke Jambi itu Musi 5. Musi 6 itu yang di Kertapati ya, yang di Kertapati. Nah, Musi 7 nanti yang di Pulau Kemaro untuk lingkar luar ya. Nah, jika ada 7 jembatan yang akan melintasi di Sungai Musi, maka dipersyaratkan agar tinggi lintasannya itu sama, tinggi ruang kosong di bawah jembatan itu sama. Supaya apa? Supaya ketika kapal bisa lewat satu jembatan, maka dia pasti akan bisa melewati jembatan yang lain. Itu sebagai indikator ya. Kalau dia tidak bisa melewati satu jembatan, maka dia tidak akan bisa melewati jembatannya. Nah, pertanyaannya apakah Musi 1 Ampera sampai dengan Musi 7 sama atau tidak? Nanti coba diukur ya. Setahu saya tidak sama ini ya. Antara Ampera dengan Musi 4 juga berbeda. Ampera dengan Musi 2 juga berbeda. Saya pernah mengukur bersama Taruna tinggi lintasan di bawah Musi 1, Musi 2, Musi 3, dan Musi 4. Ternyata berbeda-beda. Nah, ini kepedulian pemerintah ya, selaku regulator untuk menstandarisasi tinggi itu. Ya. Karena Musi 4 ternyata lebih rendah dibandingkan dengan Musi 1, kan, seperti itu. Jadi kalau kapal yang bisa lewat di jembatan Musi 1 itu Ampera, itu belum tentu bisa lewat di Musi 4. Itu yang membahayakan ya. Sehingga harus ada standarisasi lintasan, tinggi lintasan yang sama nih, yang sama. Ya. Prinsip yang ketiga, sebisa mungkin lebar lintasan yang di bawah jembatan itu sama dengan lebar lintasan yang ada di alur yang tanpa ada jembatan, ya. Seperti itu. Sehingga hambatan-hambatan terhadap kapal itu tidak terjadi di bawah jembatan. Karena untuk lebar lintasan yang di luar jembatan, yang lurus, itu kan sudah kita perhitungkan terhadap banyak faktor ya. Banyak faktor. Mulai dari kecepatan, kemudian lingkungan, angin, arus, sampai ke dasar saluran, dan lain sebagainya. Ya, itu dipertimbangkan untuk penentuan lebar. Sehingga ketika memasuki bawah jembatan, itu kalau bisa dipertahankan. Kalaupun tidak ya, itu sedemikian rupa itu bisa lebar di bawah jembatan itu melebihi dari 90% dari W normal. Ya. Jangan kurang dari 90%, karena dia pasti akan menjadi hambatan. Kemudian, prinsip nomor 4, sebisa mungkin untuk tidak membuat tiang jembatan membuat tiang di bawah jembatan. Kenapa? Karena kalau adanya tiang di bawah jembatan, pasti dia akan mengurangi lebar, kan gitu ya. Nah,
Prinsip seperti ini misalnya. Ya, ini misalnya adalah jembatan. Kalau ini lebarnya, ya, dibagi menjadi dua karena adanya tiang di sini, ya. Misalkan di tengah-tengah itu kan, pasti akan mengurangi lebar ruang pelayaran ya kan, akan menjadi segini dan akan menjadi segini, gitu kan. Sehingga dianjurkan untuk tidak membuat tiang ya di profil basah ya, artinya kena air gitu ya. Kalau misalnya tiangnya di darat di sini misalnya dibangun tiang di sini itu lebih baik. Ini lebih baik. Ya, lebih baik. Seperti halnya contoh nih ya, nih. Ini buat tiangnya itu, ini jembatannya. Buat tiangnya itu di pinggir. Ya, tidak di tengah. Kalau di tengah di sini, maka dia akan mengurangi kelebaran alur pelayaran. Tapi tentu saja harus dipertimbangkan terhadap bentang jembatannya ya, karena bentang jembatan ini juga memiliki batasan, tidak bisa sepanjang mungkin ya, tergantung daripada kekuatan struktur bahan daripada pembentuk jembatan tadi. Tetapi dianjurkan ya, disarankan untuk tidak membuat tiang di profil basah, tapi buatlah di pinggir sini, sehingga ruang pelayarannya itu lebarnya tetap ya, lebarnya relatif tetap, tidak berkurang ya, intinya seperti itu. Kemudian prinsip yang kelima adalah apabila untuk alasan tertentu tiang jembatan diperlukan ya, tiang jembatan diperlukan, maka tiang tersebut harus ditempatkan sedekat mungkin dengan garis pusat alur pelayaran ya. Jadi kalau tiang jembatan mau tidak mau harus dibangun ya, karena bentangannya terlalu panjang. Kalau bentangan terlalu panjang kan ada kemungkinan tidak kuat ya, sehingga bisa melendut ke sana ya, sehingga dibutuhkan penyangga. Nah, apabila ini harus dibangun ya tiang jembatan, maka tempatkanlah dia di tengah-tengah, di center line, tengah-tengah alur pelayaran di sini. Tempatkanlah di situ. Jangan agak geser ke sini. Kalau agak geser ke situ, maka tidak membagi lebar ruang pelayaran di bawah jembatan sama besarnya gitu, sama lebarnya ya. Yang ini kecil nanti, yang ini lebar ya. Sebisa mungkin gitu ya, di tengah jembatan ya, di tengah alur ya, sehingga bisa membagi lebar untuk ruang pelayaran dua jalur ya, kanan dan kiri, seperti itu konsepnya. Kemudian yang nomor 6, prinsip nomor 6, apabila sebuah jembatan tetap ditempatkan pada lengkung kanal, jarak pandang nahkoda tidak boleh terganggu oleh satu tiang jembatan. Jadi gini kan, sebisa mungkin jembatan itu tidak dibangun di lengkung kanal, ya, di lengkungan atau di meander ya. Jadi ada lengkungan, ada jembatan di sini. Ya. Sebisa mungkin hindari ini kan, hindari. Ya, kenapa dihindari? Hati-hati terhadap fenomena erosi di lengkungan ya. Sering saya katakan kalau ada arus maka dia akan menabrak. Ya. Sehingga dia akan tergerus. Kalaupun dengan sangat terpaksa jembatan harus melewati lengkungan, maka ada beberapa persyaratan ya. Yang pertama bahwa perkuatan tebingnya guys. Ya. Jangan lupa di sini perkuatan tebingnya dibuat supaya tidak terjadi erosi. Yang kedua adalah view area. Ya, view area. Ingat
view area yang kemarin saya sampaikan ya, ketika ada kapal di sini dan kapal ke sana ya, maka harus melihat satu sama lain. Begitu juga dengan di lengkungan yang ada jembatannya. Maka ini harus clear. Ini harus clear. Ini harus clear. Ini yang warna merah. Saya arsir ya. Ini kan harus clear. Area bebas nih, nggak boleh ada bangunan-bangunan. Sehingga pembangunan tiang jembatannya itu harus di luar dari view area ini ya. Di sini berarti mulainya. Bikinlah di sini tiang jembatannya. Ya. Kalau yang di outer bank sih boleh di sini. Jadi jangan ditempatkan di pinggir tebing sungai yang di inner bank ya, bukan di situ, tapi harus di mempertimbangkan terhadap view area ya, sehingga kapal ini tetap bisa melihat kapal lain yang akan bertemu di persimpangan ya, gitu. Udah prinsip yang ketujuh. Apabila ada jembatan yang melintang di alur pelayaran tidak tegak lurus ya, tidak lurus, maka penempatan tiangnya itu harus ditempatkan tetap tegak lurus terhadap pusat alur pelayaran. Nah, begini guys, contoh. Ini misalnya ada sungai ya, ada sungai. Normalnya jembatan kan memotong tegak lurus seperti ini guys. Tetapi karena suatu kondisi sehingga jembatan tidak dibangun tegak lurus seperti itu ya, dia dibangun miring seperti ini. Nah, ya, dibangun miring seperti itu. Apabila ada jembatan yang dibangun tidak tegak lurus seperti ini, maka penempatan tiangnya, ya apabila ada tiang di tengah-tengah, tetap harus mengikuti pusat alur. Ini adalah pusat alur. Nah, saya garis putus-putus ya, garis putus-putus. Maka bangunlah di pusat alur ini. Nah, ini kalau dilihat dari atas ya, ini tiangnya nih. Sehingga kapal masih bisa mendapatkan kelebaran yang cukup untuk lewat ke sana. Gitu ya. Jangan mengikuti profil jembatannya. Kalau mengikuti profil jembatannya, maka dia tegak lurus dengan jembatannya, maka dia akan mengganggu kan. Kalau tegak lurus seperti ini kan. Nah, sorry. Saya bikin color yang berbeda ya, supaya nih, kalau kita mengikuti profil jembatan, maka akan seperti ini kan tiangnya. Kalau seperti ini akan memakan ruangan ya, akan memakan kelebaran alur pelayaran. Sehingga dibuatlah yang saya arsir warna merah tadi. Ya, dianjurkan dibuat tetap sesuai dengan nih di sini. Nah, sesuai dengan garis tengah alur pelayaran sehingga tidak mengganggu. Konsep yang ke-8 ya. Jarak antara dua jembatan haruslah minimum sebesar 8 kali panjang atau berimpit. Nah, seperti ini guys. Apabila ini misalkan alur pelayaran di atas alur pelayaran itu akan dibangun jembatan lebih dari satu, ya lebih dari satu. Maka jarak minimum antara jembatan yang satu dengan jembatan yang lain, ya, itu adalah 8 kali L. Minimum harus lebih besar dari 8 kali. L itu adalah panjang kapal.
Ini misalnya musi 1, ini musi 4, musi 6, ya. Itu jaraknya harus lebih besar dari 8 kali panjang kapal. Ini musi 1, misalkan di sini musi 4. Nah, itu panjangnya harus lebih besar dari 8 kali LOA. Kenapa seperti itu? Untuk menghindari hambatan yang beruntun ya, apabila jaraknya terlalu dekat. Kalau misalnya konsep 8 kali panjang kapal tidak bisa direalisasikan di lapangan, maka dianjurkan untuk membuat jembatan yang berhimpit saja. Jadi di sini. Dianjurkan berhimpit supaya kapal di dalam mendapatkan hambatan itu sekaligus tidak bertahap banyak ya, sehingga akan menyebabkan hambatannya makin panjang gitu ya. Jadi seperti itu konsepnya, minimal adalah 8 kali LOA ya, atau berhimpit. Itulah 8 prinsip-prinsip dalam pembangunan jembatan di atas alur bayaran. Sampai sini ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Nah, ini contoh nih. Tadi kaitan dengan kapal melintas di bawah jembatan ya. Apabila kita memiliki pengukuran tinggi kapal yang akurat ya, pengukuran tinggi kapal yang akurat dan pengukuran ruang pelayaran di bawah jembatannya akurat pula, maka kita tidak membutuhkan jarak 20 cm. Kalau tadi kan jaraknya clearance-nya 20 cm, maka kita tidak membutuhkan ini. Bahkan 1 cm pun sebenarnya itu masih bisa lewat, asalkan akurat gitu ya. Asalkan akurat. Nah, kita lihat seperti ini. Ini luar biasa ini, guys. Ini kondisi saya mengambil foto di Belanda ya ketika itu ya. Itu ada kapal kontainer yang akan melintasi di bawah jembatan, itu dengan clearance sangat pendek sekali itu dia mampu melewati jembatan. Kenapa? Karena ada alat ya, alat yang mampu menunjukkan berapa tinggi ruang pelayaran di bawah jembatan real saat itu. Sehingga nakoda bisa memutuskan apakah saya bisa masuk atau tidak, ya. Bisa masuk atau tidak. Ada 2 alat. Yang pertama adalah manual, yang kedua adalah elektrik. Ini contoh manual. Ini adalah skala tinggi ruang pelayaran di bawah jembatan ya, yang saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Ini skalanya bentuknya seperti ini. Ya. Jadi dipasang skala, kapal mau lewat ke sana ya, jembatannya ada di sini nanti. Tentu saja skala ini dipasang berjarak dengan jembatan, jangan dekat-dekat dengan jembatan. Kalau dekat-dekat jembatan, apabila kapal dia tidak yakin bisa masuk, maka dia akan terlambat. Maka dipasang agak jauh ya. Paling tidak minimal 100 meter lah supaya bisa mengantisipasi. Nah, ini skalanya ya, skalanya. Kita lihat skalanya, makin ke bawah makin bertambah angkanya. Ya. Berarti kan titik nolnya di sini nih. Nolnya di sini. 0 1 kan? Ya. Seperti itu. Dua, 3, 4, 5 kan gitu. Nah, bagaimana pemasangannya? Ya, ini walaupun tidak dipasang di menempel jembatan, tapi titik nolnya ini, ya, titik nolnya ini
itu adalah sama dengan ketinggian bagian jembatan yang paling bawah. Pilar jembatan yang paling bawah, inilah nolnya. Sehingga ketika muka airnya naik ya atau turun, maka dia akan mengikuti ketinggian ya. Semakin turun muka airnya, maka angkanya akan semakin bertambah gitu kan. Tinggi ruang kosong, tinggi ruang pelayaran di bawah jembatan akan semakin bertambah. Kalau muka airnya naik, maka tinggi ruang kosong akan semakin berkurang. Angkanya juga akan makin berkurang. Ya, jadi seperti ini. Kita lihat, ya, mistarnya tuh. Mistar ukurnya besar nih ya, besar. Kita kira lebarnya 50 sampai dengan 100 cm lah. Kenapa perlu besar? Karena harus bisa terlihat oleh nakoda kapal dari jauh kan itu kan. Walaupun nakoda kapal bisa pakai binokular ya, tetapi harus bisa terlihat dari jauh. Kemudian ditempatkan di pinggir. Di pinggir ya, jangan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah ditabrak oleh kapal. Dia ditempatkan di pinggir. Sehingga dia tidak mengganggu pelayaran. Gitu ya. Nah, kita lihat. Ini di sini. Ya. Pada saat pengambilan foto ini, maka coba cek guys, berapa ketinggian ruang navigasi di bawah jembatan saat itu? Coba lihat, cek berapa. Halo, solar cell adalah fungsinya untuk ini ya, mendapatkan energi matahari untuk dirubah menjadi energi listrik. Untuk apakah kebutuhan energi listrik adalah untuk penerangan. Jadi ini ada lampu guys, ada lampu ini yang menerangi ini pada saat malam hari. Apabila di alur pelayaran itu masih berlangsung pelayaran di malam hari, maka ini kan tetap dibutuhkan. Sehingga harus ada penerangan yang menunjukkan kondisi itu. Penerangan menggunakan lampu membutuhkan energi matahari. Ya, membutuhkan energi listrik. Energi listrik itu harus ada power supply-nya. Kita tidak mungkin menggunakan energi listrik rumahan gitu ya. Jadi dipasanglah misalnya kabel, kemudian dicolok ke rumah terdekat kan belum tentu rumahnya dekat dengan alur pelayaran. Maka kita harus membutuhkan sumber energi yang independen ya. Maka dipasanglah panel surya, kemudian ada baterai di situ, kemudian dia akan menyala pada malam hari dengan menggunakan sensor cahaya. Ketika cahayanya di sekitarnya redup, maka secara otomatis dia akan menyala untuk menerangi skala ini, sehingga bisa dilihat oleh nakoda. Oke guys ya, ini yang manual guys. Kemudian ada yang elektronik guys. Nih. Saya ambil foto ini di Erasmusberg di Rotterdam, Belanda. Ketika itu saya mengikuti pendidikan di sana ya. Itu ada sebuah panel elektronik yang menunjukkan angka ketinggian jembatan itu secara real, guys. Ya. Saya ambil foto ini sekitar pagi, sekitar jam 8 pagi ya. Saya jalan-jalan itu ya. Saya lihat di situ angkanya 11,6. Itu menunjukkan bahwa kalau kapal melintas pada saat itu atau membutuhkan informasi ketinggian pada saat itu, maka ketinggiannya adalah 11,6. Kalau kapal saya 11 meter, maka akan mudah saja untuk lewat. Nah, angka ini berubah menyesuaikan dengan naik turunnya permukaan air, guys. Dan ini menggunakan sensor. Jadi sensornya itu dipasang di bawah jembatan, mengukurnya menggunakan sensor. Kalau naik, maka angkanya semakin berkurang. Kalau muka airnya turun, angkanya semakin bertambah. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ini teknologi yang bukan teknologi yang sulit ya. Teknologi yang sederhana, tapi belum kita laksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, ini menjadi tantangan kita supaya di dalam penyelenggaraan alur pelayaran di negara kita itu bisa menggunakan seperti ini. Kalau untuk yang rambu-rambu guys,
Di musi 6 ya itu sudah ada ya, lumayan lah ya, minimal manual itu ada, tetapi yang elektronik belum ada. Oke, lanjut. Kalau tadi jembatan tipe tetap guys ya, jembatan tipe tetap harus ada fasilitas-fasilitas yang mendukung supaya pelayaran kapal di bawahnya menjadi aman dan selamat ya. Oke. Sekarang yang kedua adalah tipe jembatan bergerak yang melintasi di alur pelayaran. Untuk memudahkan kapal berlayar ya dan tidak terganggu oleh adanya jembatan, maka di beberapa jembatan dibangunlah jembatan yang tipenya bergerak. Jadi jembatannya itu bisa dibuka intinya ya. Jembatannya bisa dibuka sehingga walaupun jembatan itu rendah tidak masalah karena bisa dibuka sehingga ruang pelayarannya bisa semakin tinggi. Intinya seperti itu. Pertimbangan di dalam kita memilih untuk memutuskan menggunakan jembatan tipe bergerak ada 4 faktor, guys. Yang pertama, terdapat kapal dengan superstruktur yang tinggi, guys. Ya. Jadi kapal-kapal yang lewat ya, itu rata-rata tingginya normal. Sehingga membutuhkan tinggi jembatan yang tidak terlalu tinggi. Tetapi ada kalanya yang lewat itu kapal dengan superstruktur yang sangat tinggi, walaupun frekuensinya tidak begitu banyak. Nah, ini harus kita akomodir ya, supaya dia bisa melewati di bawah jembatan. Oleh karena itu, jembatan bisa dibangun bergerak, ya. Dibuka, artinya jembatan bisa dibuka untuk mendapatkan tinggi ruang pelayaran yang cukup. Membukanya bisa begini, ya, bisa naik, ya, bisa putar dan bermacam-macam, guys, ya. Nanti akan saya putarkan videonya supaya kelihatan berbagai macam jenis tipe bergerak, jembatan tipe bergerak ya. Jadi kalau ada kapal yang superstruktur sangat tinggi sekali tapi frekuensi tidak banyak, boleh deh dengan menggunakan ditambah dengan jembatan bergerak. Kemudian faktor yang kedua adalah di tempat tersebut tidak memungkinkan untuk dibangun jembatan tipe tetap, guys, ya. Jembatan tipe tetap yang terlalu tinggi. Jadi ketika dihitung membutuhkan jembatan yang tinggi tipe tetap. Tetapi tidak memungkinkan karena kalau jembatan dia membutuhkan jalur apa ya? Jalur pendakian ya, jalur pendakian dan tidak bisa terlalu tinggi. Jadi smooth jalur pendakiannya. Semakin tinggi jembatan, maka dia pendakiannya makin panjang ya, supaya dia tidak terlalu curam. Padahal area yang tersedia sempit, sehingga tidak mungkin membangun jembatan tipe tetap dengan yang sangat tinggi. Nah, apabila ada kondisi seperti ini, kita bisa memilih jembatan tipe bergerak dengan tetap membangun jembatan tidak terlalu tinggi, tetapi jembatannya bisa dibuka. Jadi sehingga apabila ada kapal tinggi yang lewat, dia masih bisa melewati di bawah jembatan. Faktor yang ketiga, dicek volume lalu lintas kendaraan daratnya, guys. Ya, mobilnya dicek. Harus dipastikan jangan sampai apabila jembatannya itu dibuka, ya jembatan dibuka untuk mendapatkan ruang pelayaran yang cukup. Ketika jembatan dibuka kan kendaraan tidak bisa lewat, guys. Ya, jembatan tidak bisa lewat. Nah, kalau jembatan itu selama dibuka, dilihat apakah menimbulkan kemacetan atau tidak, guys. Kalau menimbulkan kemacetan yang sangat panjang, itu maka tidak disarankan untuk membangun jembatan tipe bergerak, ya, karena akan menimbulkan kemacetan. Buatlah jembatan di tempat yang lain untuk membagi arus, seperti jembatan Ampera. Jembatan Ampera dulu adalah jembatan yang bisa dinaik turunkan, guys, ya. Bisa dinaik turunkan. Itu ada 2 tiang tinggi, itu adalah untuk menaik turunkan. Namun saat volume kendaraan di atas jembatan Ampera makin bertambah, sehingga ketika jembatannya dioperasikan, dinaikkan, lalu lintasnya berhenti, menimbulkan kemacetan yang panjang. Sehingga mulai saat itu tidak lagi dibuka. Dan
memang sudah layaknya untuk membagi arus lalu lintas ke jembatan yang lain. Maka dibangunlah jembatan Musi 2, Musi 3, 4 sampai dengan nanti adalah Musi 7. Jadi dicek volume lalu lintasnya. Jangan sampai ketika jembatan dibuka kendaraan lalu lintas kendaraan akan macet. Yang nomor 4, harus ada petugas yang standby yang bertugas untuk membuka dan menutup jembatan apabila ada kapal yang mau lewat. Karena ini penting. Jangan sampai ada keterlambatan. Artinya bahwa ketika kapal sudah lewat, ya, jembatannya nggak ditutup-tutup. Akhirnya kendaraannya akan macet sepanjangnya, ya. Atau ada kapal yang mau lewat, jembatannya nggak naik-naik, nggak dibuka-dibuka, sehingga kapal tidak lewat-lewat, ya. Sehingga harus ada petugas yang standby. Sewaktu-waktu diperlukan jembatannya dibuka dan jembatannya ditutup. Ya. Jadi 4 pertimbangan ini, guys, yang harus dipastikan bisa dilakukan sebelum memilih tipe jembatan yang bergerak. Ini berbagai macam tipe jembatan, guys. Ya, ada yang satu lengan, ya, bukanya satu lengan, jadi dibuka ini satu lengan, ya. Ini ada yang 2 lengan kanan dan kiri dibuka, kapal bisa lewat, ya. Ini kapal bisa lewat, jadi tinggi ruang kosongnya tinggi, ya. Ini yang mode sliding, guys, sliding, ya, sliding. Jadi sliding, dibukanya sliding. Ini yang elevated, ya, yang naik elevated. Nah, Ampera seperti ini. Ampera seperti ini dulu. Jadi elevated, ya. Jadi naik. Kemudian kapal lewat. Kapal lewat. Kemudian ada yang rolling, guys. Berputar. Jadi ada sumbunya di tengah-tengah. Kemudian ini swing. Ini pindah ke sana. Ini swing ke sana. Ya. Sehingga kapal bisa lewat ke sana. Kapal bisa lewat ke sini. Jadi swing, ya. Jadi berbagai macam, yang penting jembatannya bisa digerakkan, tidak tetap, ya, tidak tetap, supaya kapal bisa lewat. Ini jembatan Ampera, guys, yang dulu, ya. Kalian bisa lihat. Jadi dulu, guys, waktu lalu lintasnya sepi, ya, lalu lintas kendaraan sepi, ya, ini kendaraan, ya, itu jembatannya bisa dinaikkan, ya. Sehingga tidak menimbulkan kemacetan, ya, tidak menimbulkan kemacetan. Kita bisa melihatlah bekas-bekasnya. Kalau kita lihat di bawah melewati jembatan Ampera, kan kita lihat adanya ini sistemnya katrol, ya, pemberat, ya. Jadi ini ada pemberatnya di sini, kan. Ini ada pemberatnya. Pemberatnya saat ini masih ada di tiangnya itu, karena tiangnya turun, kan, maka kalau ininya turun, ya, maka tiang pemberatnya akan naik. Nah, pemberatnya itu masih ada. Nah, itu berat sekali. Makanya saya kalau berjalan di atas Ampera, saya selalu lihat ke atas. Takut pemberatnya jatuh, gitu, ya. Ada 2 pemberat di 2 tiang, ya. Takut pemberatnya jatuh, ya. Kan ditarik oleh seling, gitu. Kalau selingnya istilahnya tidak kuat, kan bisa jatuh, ya. Jadi seperti ini. Ini contoh jembatan bergerak yang ada di negara kita, ya, sebenarnya. Nah, ini dia, ya. Ini dia. Jadi kapal lewat, ya, di bawah jembatan Ampera. Ini macet nih, lihat. Ya. Macet. Kalau sekarang dioperasikan, ya, jembatan Ampera dinaikkan lagi, macetnya udah berkepanjangan, guys, ya, karena jembatan tidak naik saja udah macet, ya, apalagi kalau dinaikkan, kan, seperti itu. Kalau dinaikkan, kan tinggi ruang pelayanannya bisa
bertambah ya, bisa tinggi sekali gitu. Jadi kapal-kapal yang superstrukturnya tinggi bisa lewat. Sekarang tidak bisa dinaikkan, maka kapal-kapal laut ya itu hanya sampai di bom baru saja. Ya tidak sampai. Kalau dulu sampai ke tangga buntung ya, tangga buntung. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Oke, saya akan tunjukkan. Oke, ini contoh jembatan tipe bergerak yang lain ya. Oke, silakan dilihat. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan di dalam penentuan jembatan bergerak. Yang pertama adalah konstruksi jembatan tipe bergerak itu biayanya akan semakin bertambah ketika bentangannya makin lebar, kan itu kan, karena lengan yang harus dibuka semakin lebar. Sehingga lebar lintasan jembatan bergerak itu tidak perlu terlalu lebar ya. Sebagai contoh begini, guys. Jembatan Ampera ya. Jembatan Ampera ini. Jembatan Ampera. Jembatan Ampera ini yang hanya bisa digerakkan adalah di beberapa bagian aja, di sebagian aja ya. Jadi yang di tengah-tengah aja yang di sini yang bisa bergerak. Tidak perlu harus panjang ya, lebar ini yang bisa digerakkan. Kenapa? Karena semakin lebar bagian jembatan yang bisa digerakkan, maka biayanya akan semakin mahal, gitu seperti itu. Jadi yang bisa digerakkan cukup bagian yang memang dibutuhkan untuk pelayaran kapal-kapal saja, itu tidak perlu harus semuanya ya. Itu yang pertama. Lebar lintasan dapat dilayari kapal dengan agak cepat, tetapi masih memenuhi aspek keselamatan. Ya, jadi jangan sampai
aspek keselamatan itu diabaikan. Tetap kapal bisa melewati bagian daripada jembatan yang dibuka tadi dengan kecepatan yang normal. Yang ketiga adalah apabila suatu jembatan cukup tinggi untuk dilalui oleh sebagian besar kapal, maka harus dapat diputuskan untuk membuat jembatan tersebut terdiri dari jembatan bergerak dan jembatan tetap dengan bendangan yang besar. Jadi bisa dilakukan dengan skenario kalau misalnya ada jembatan, ya, sebagiannya bisa digerakkan, sebagiannya tetap gitu, untuk mengakomodir kapal-kapal besar yang lewat, ya, seperti yang di Ampera tadi ya. Jadi sebagian bisa digerakkan dan sebagian yang masih tetap. Ini contoh untuk yang penggunaan jembatan tipe bergerak ya. Ini pada kondisi mean low water ya, pada saat muka air yang paling rendah itu masih bisa lewat juga ya, karena ini terbuka kan berarti ruang pelayarannya bisa bertambah ya. Kemudian tiang jembatannya ini ya, itu jaraknya adalah maksimal setengah B yang diukur dari bagian tiang yang paling luar sampai ke tepi di sini pada kil ya, pada kil. Ya, itu persyaratannya. Kemudian di tiang jembatan itu dipasang bollard ya, atau fender ya, untuk melindungi jembatan. Kalau kita lihat di jembatan Ampera, tiangnya ini tiang ya, dilihat dari atas dipasang pelindung ya, pelindung supaya tidak terjadi tabrakan ya. Tidak terjadi tabrakan dengan jembatannya. Kalaupun ada tabrakan, maka tabrakan dengan fendernya ya, fendernya. Maka aturannya adalah kemiringan fendernya ini ya, itu 1:6 ya, 1:6 itu kemiringannya ya. Kemudian apabila pelayarannya itu masih dilakukan pada malam hari ya, maka kapal-kapal itu harus bisa melihat secara jelas di mana direction ya, di mana arah untuk memasuki bawah jembatan. Oleh karena itu harus ada penerangan yang cukup ya, harus ada penerangan, maka harus ada lighting. Harus ada pemasangan lampu-lampu di bawah jembatan. Ya. Ini aturannya ya. Aturannya. Jadi harus ada lampu-lampu. Supaya apa? Supaya kapal bisa melihat di mana arahnya. Supaya tidak menabrak ke sini. Coba kalau gelap kan ditabrak gitu ya. Bisa menabrak. Tidak masuk sesuai dengan direction, sesuai dengan arah yang benar. Jadi perlu dipasang lampu-lampu. Ya minimal ada 3 di satu sisi, ini 3 di satu sisi supaya bisa kelihatan. Ya.